Bagian depan gedung perkantoran Multi Miranti Graha kawasan Durensawit, Jakarta Timur rusak parah akibat ledakan granat pagi tadi. Saat ini sebagian sisa ledakan telah mulai dibersihkan. Untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Eka Pamungkas di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Ya Cikal, bagaimana kondisi terkini di sana? Kondisi saat ini masih steril. Saya di sini tepat berada di depan gedung di mana masih ada garis polisi atau polis line guna menjauhkan dari warga. Dan untuk kondisi sendiri untuk bangunan saat ini saya akan menunjukkannya juga kepada Anda. Kita sama-sama melihat kondisi masih steril di mana seperti yang Anda sampaikan sebelumnya bahwa kondisi bagian depan dari gedung Multi Miranti Graha di kawasan Durensawit, Jakarta Timur ini rusak parah. Ini adalah bagian atap dari bangunan yang dimana ini menjadi salah satu yang terkena imbas dari ledakan tersebut, di mana atap tersebut hancur dengan kondisi yang cukup parah, di mana kita bisa juga melihat puing-puingnya yang berada di bagian bawah gedung. Ini merupakan lemparan hanya ada satu granat, namun ini cukup menghancurkan di bagian depan. Kita bisa melihat juga ada serpihan kaca-kaca dan juga ada serpihan dari bangunan atap yang masih berada di bagian depan gedung. Dan memang pada kejadian sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi ada satu pengendara motor, diketahui dari saksi warga yang memberikan keterangannya di sini, melemparkan dari bagian depan gedung. Ini juga merusak kaca yang berada di bagian depan dari gedung ini, dan saat ini memang masih ditelusuri bagian dalam apakah ditemukan material-material lain yang terdapat atau bisa membantu adanya penyelidikan dari kasus ini. Dan pada saat tadi siang, dari pagi menjelang siang tadi sempat ada rekayasa lalu lintas, mengingat di sini kondisi masih kondusif atau steril. Namun di sini tadi kami melihat bahwa lalu lintas sudah bisa difungsikan seperti biasanya. Tidak ada lagi penutupan atau rekayasa jalan yang terjadi. Dan kami juga tadi di sini sempat ingin memantau atau meminta informasi dari pengelola gedung, namun pihak pengelola gedung dari yang kami dapatkan informasi masih memberikan keterangannya baik itu di Polres Jakarta Timur maupun dari Polda Metro Jaya terkait dengan apa motif sebenarnya dari kejadian yang baru saja terjadi pada pagi hari tadi. Veronica. Ya Cikal, bagaimana dengan pengawasan di gedung yang ada di belakang Anda saat ini? Seperti kalau yang kita lihat tampak di layar terlihat sepi, hanya terlihat polis lain. Apakah memang pengawasan masih cukup ketat terhadap gedung tersebut? Karena kita juga mengkhawatirkan adanya serangan susulan begitu? Ya, pengawasan saat ini masih cukup ketat, Veronica. Kami juga tadi sempat meminta izin untuk memantau lebih jauh ke dalam. Apakah kami bisa melihat atau mengambil material untuk gambar dari apa yang terjadi di dalam, namun kami tidak diperbolehkan untuk masuk karena dari petugas dari Polres Jakarta Timur dan juga dari Densus tadi masih melakukan penyisiran ke dalam. Tadi juga sempat memeriksa apakah CCTV bekerja pada malam hari hingga pagi hari tadi untuk melihat rekaman apa yang terjadi. Namun ternyata dari informasi yang kami dapatkan bahwa CCTV berada di dalam gedung, artinya tidak bisa menangkap keluar sehingga dari rekaman tidak ada gambar pelaku dari pelemparan granat. Dan saat ini pihak dari kepolisian nantinya akan melakukan penyisiran dalam radius beberapa ratus meter dari lokasi ini guna apakah dari CCTV atau tangkapan CCTV dari gedung-gedung lain ini akan menangkap gambar dari pelaku yang membawa motor dan melemparkan granat tadi. Dan sejauh ini pihak dari Polres Jakarta Timur maupun dari Polda Metro Jaya dari Direskrimum juga masih berjaga di sini untuk melakukan penyisiran lebih jauh dari dalam maupun dari luar gedung ini. Veronica. Ya Cikal, apa hasil sementara dari penyelidikan yang telah dilakukan pihak kepolisian? Dari komentar atau informasi yang kami dapatkan memang dari pihak kepolisian belum bisa berspekulasi mengenai motif apa yang terjadi, namun dari informasi singkat yang kami dapatkan ini tidak ada kaitannya dengan tindakan dari terorisme. Dan beberapa saat yang lalu, Veronica, rekan kami juga sempat melakukan peliputan ke lokasi ini. Dan Veronica, berikut kita sama-sama saksikan hasil liputan dari rekan reporter Nori Utari dan juru kamera Rangga Samudra. Pasca
ledakan granat yang terjadi di gedung perkantoran, tepatnya di gedung perkantoran Multi Piranti Graha Durensawit, Jakarta Timur. Ledakan ini terjadi pada Senin pagi, yaitu pada pukul 3:30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kejadian ini bermula saat seorang pengendara bermotor melempari sebuah granat ke dalam gedung ini yang arahnya tepat ke dalam pintu masuk gedung ini. Dan ledakan ini mempunyai ledakan yang cukup kuat yang mengakibatkan retak di sekitar kaca di gedung ini. Pemirsa bisa melihat di belakang saya ini retakan-retakan kaca dan juga pecahan-pecahan kaca masih terlihat di gedung ini. Selain pecahan kaca juga terlihat sebagian atap di lantai dasar gedung ini roboh karena disebabkan dari ledakan tersebut. Dan juga ada sekitar panjangnya 1 hingga 2 meter atap dari gedung ini roboh. Dan juga masih terlihat di sekitar ledakan ini atap-atap dan juga triplek dari robohan ini masih tertumpuk di sekitaran lantai dasar ini. Dan pernyataan dari Kombes Pol Krisnamurti menyatakan bahwa ledakan ini dilakukan oleh seseorang yang profesional, mengingat tingkat atau kesulitan melemparkan granat ini cukup memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Selain itu juga granat tipe manggis yang digunakan oleh pelaku ini adalah tipe granat yang sulit untuk ditemukan dan hanya bisa ditemukan di tempat tertentu saja. Nori Utari, Rangga Samudra, Berita 1, Jakarta. Veronica, dari keterangan yang kita dapatkan dari Nori Utari tadi bahwa memang tidak ada tindakan dari terorisme, namun dari granat yang dipakai adalah granat jenis manggis yang tidak sembarangan orang bisa menggunakannya untuk melakukan peledakan. Inilah yang seharusnya menjadi fokus dari pihak kepolisian agar nantinya tidak meresahkan warga di sini, khususnya dari Jakarta maupun di wilayah manapun, karena ini artinya ada kebebasan dalam penyaluran dari alat-alat peledak ini yang cukup meresahkan. Tentunya kita berharap juga dari proses penyelidikan dari kepolisian dapat mengungkap hal ini, tidak hanya dari motif, tapi dari peredaran bahan peledak ini yang menjadi juga meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Veronica. Jika terakhir, adakah kemudian informasi dari pihak kepolisian membutuhkan waktu berapa lama dalam melakukan penyelidikan mengingat sumber dokumentasi yang terbatas dan juga dari informasi Nori Utari bahwa sumber untuk memperoleh bahan peledak tersebut sangat sulit begitu, Cikal? Jika kita mengambil dari bahan peledak ini, maka ini tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, Veronica. Namun jika kita menyelidiki dari pelaku-pelaku ini, saat ini pihak kepolisian memang belum memberikan informasi kapan tepatnya proses penyelidikan ini akan selesai. Namun dari upaya-upaya yang dilakukan tentunya ini menandakan bahwa polisi telah bergerak cepat untuk mengungkap kasus ini, diantaranya telah memanggil dari pihak pengelola gedung untuk datang atau memenuhi panggilannya ke Polres Jakarta Timur untuk guna dimintai keterangan, dan juga untuk memanggil beberapa tenan di sini. Di sini ada 12 perusahaan, Veronica, di mana 2 diantaranya adalah perusahaan dari pengacara atau kantor kuasa hukum. Ini yang menjadi fokus juga karena kita sama-sama tahu kinerja dari pengacara ini, Veronica, rawan sekali persaingan di sini. Ini juga yang akan diselidiki lebih lanjut dari kepolisian, dan juga dari 10 tenan lainnya juga akan dimintai keterangan terkait dengan adanya persaingan bisnis, mengingat ini adalah dugaan paling besar, kemungkinan paling besar terjadi adalah tindakan dari persaingan ekonomi sehingga memancing adanya tindakan-tindakan teror. Dan sampai sejauh ini memang kami belum mendapatkan informasi pasti sejauh itu kemungkinan-kemungkinan ini yang tentunya kita harapkan tindakan polisi yang cepat dapat mempercepat adanya keterangan dan juga pengungkapan dari kasus ini. Sejauh itu demikian, Veronica. Baik, terima kasih Cikal. Pemirsa, demikian tadi laporan dari Cikal Multazam dan juru kamera Eka Pamukas langsung dari Durensawit, Jakarta Timur.